Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adana Karasa Syahma. Di sini saya akan membahas tentang sebuah studi kasus yang telah dipelajari dalam mata kuliah Qualitative Research Method, yaitu Retrospective Studies. Di sini saya akan mengambil judul Retrospective Studies in Research Methods, Strengths and Evaluation, a Comprehensive Overview. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Adana Reza Shahma, and my registration number is 23030460030, and I'm for PBI 4A. Oke, selanjutnya kita memasuki definition of retrospective studies atau definisi. Retrospective study atau studi retrospektif adalah jenis desain penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kejadian atau hasil yang telah terjadi di masa lalu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informasi atau dokumen yang sudah tersedia, seperti catatan pembelajaran, laporan guru, hasil tes siswa, maupun arsip refleksi pembelajaran. Studi ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, dan kini semakin relevan juga dalam penelitian pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris. Oke, next. Ada characteristic of retrospective studies. Jadi, studi retrospektif ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pertama, penelitian ini menggunakan sumber informasi yang sudah tersedia sebelum penelitian dimulai. Kedua, arah penelitiannya adalah mundur dari hasil atau outcome menuju ke faktor yang memengaruhinya. Ketiga, studi ini bersifat observasional, artinya peneliti tidak melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel. Dan yang terakhir, penelitian ini cenderung lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan studi prospektif, karena tidak membutuhkan pengumpulan informasi secara langsung dalam waktu yang panjang. Selanjutnya ada advantage atau kelebihan. Studi ini memiliki sejumlah keunggulan atau kelebihan. Yang pertama, efisien dari segi waktu dan juga biaya, karena peneliti tidak perlu mengumpulkan informasi baru. Yang kedua, cocok digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus yang jarang terjadi atau peristiwa yang memerlukan rentang waktu panjang. Yang ketiga, secara etika lebih ringan, karena tidak melibatkan perlakuan langsung terhadap partisipan. Dan yang terakhir, dapat mengeksplorasi berbagai hasil atau outcome dari sumber informasi yang sama. Next, disadvantage atau kekurangan. Dalam studi ini juga terdapat beberapa keterbatasan atau kekurangan. Yang pertama, kualitas informasi yang digunakan sangat menentukan, sehingga jika dokumennya tidak lengkap atau bias, maka hasil penelitian juga bisa tidak valid. Yang kedua, terdapat resiko bias seleksi dan juga bias ingatan. Yang ketiga, sulit untuk mengendalikan variabel pengganggu, karena informasi yang digunakan bukan berasal dari desain penelitian awal. Dan yang terakhir, hubungan sebab akibat tidak bisa disimpulkan secara kuat, karena peneliti hanya mengamati kejadian yang sudah terjadi. Next, how to minimize bias, yaitu bagaimana sih cara meminimalkan bias. Untuk meminimalkan bias dalam studi retrospektif, peneliti juga perlu menyusun kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas sejak awal. Selain itu, informasi yang diperoleh sebaiknya divalidasi dengan membandingkan beberapa sumber, seperti catatan guru, hasil evaluasi siswa, dan juga refleksi pengajaran. Peneliti juga dapat menggunakan teknik statistik atau teknik kategorisasi kualitatif untuk menyesuaikan adanya variabel pengganggu. Dan yang terakhir, dilakukan analisis sensitivitas untuk menguji konsistensi hasil. Next, ada perbandingan antara studi retrospektif dan prospektif. Kedua studi ini memiliki beberapa perbedaan utama, yakni studi retrospektif melihat ke belakang, menggunakan informasi yang telah tersedia, lebih cepat dan lebih mudah, tetapi dengan kontrol yang lebih terbatas. Sedangkan studi prospektif mengamati perkembangan secara langsung ke depan, mengumpulkan informasi baru, biasanya memakan waktu dan biaya lebih besar, namun hasilnya lebih kuat dalam menyimpulkan hubungan sebab akibat. Next, kita memasuki contoh studi kasus. Contoh pertama adalah sebuah penelitian dari jurnal English Education Journal tahun 2022 yang berjudul Retrospective Study on English Teachers Strategies to Increase Students' Vocabulary Mastery oleh Liza Putri dan rekan-rekannya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan retrospektif untuk menyelidiki strategi-strategi yang digunakan oleh guru bahasa Inggris dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Ontologi penelitian ini adalah realisme moderat, yaitu meyakini bahwa strategi guru merupakan realitas yang dapat diketahui melalui dokumen yang telah ditinggalkan. Epistemologinya adalah interpretivisme, karena peneliti berusaha memahami makna strategi tersebut dari perspektif guru sebagai subjek utama. Desain penelitiannya adalah deskriptif retrospektif dengan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan informasi ini dilakukan melalui formulir digital Google Form, arsip rencana pembelajaran, dan juga catatan evaluasi hasil belajar siswa. Analisis informasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi frekuensi strategi yang digunakan, serta menilai hubungan antara strategi dengan hasil belajar kosakata siswa. Etika penelitian ini dijaga dengan meminta izin resmi dari para responden, menjaga kerahasiaan data, serta menyajikan hasil penelitian secara anonim dan bertanggung jawab. Next, ada contoh studi kasus 2, yaitu Language Teaching Experience atau pengalaman mahasiswa praktik. Di contoh kedua ini berasal dari jurnal Voices of English Language Education Society atau VELIS, juga di tahun 2022 dengan judul A Retrospective Narrative Study of Pre-Service Teachers Language Barrier Experience oleh Hasana dan Sumardi. Penelitian ini meneliti pengalaman mahasiswa calon guru bahasa Inggris selama mengikuti praktik mengajar internasional, khususnya terkait hambatan bahasa. Ontologi yang digunakan adalah konduktivisme, karena peneliti meyakini bahwa pengalaman adalah sesuatu yang bersifat subjektif dan dibentuk oleh konteks sosial masing-masing individu. Lalu, epistemologinya adalah naratif interpretatif, karena penelitian ini berupaya memahami makna yang dibentuk melalui cerita dan refleksi pribadi peserta. Lalu ada desain penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif retrospektif berbasis narasi. Informasi ini dikumpulkan melalui dokumen refleksi praktik mengajar, jurnal pribadi, dan juga wawancara mendalam setelah program selesai. Lalu, analisis informasi ini dilakukan dengan pendekatan analisis tematik naratif untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti kecemasan berbahasa, adaptasi terhadap perbedaan budaya, dan juga strategi komunikasi. Lalu yang terakhir ada aspek etika. Aspek etika ini dijaga dengan sangat ketat melalui informed consent, kerahasiaan identitas responden, dan hak partisipan untuk menyunting kembali narasinya sebelum dipublikasikan. Next, ada conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, studi retrospektif adalah metode penelitian yang sangat bermanfaat, terutama saat tidak memungkinkan melakukan studi prospektif. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, studi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi pengajaran, memahami pengalaman guru dan siswa, serta merefleksikan praktik pembelajaran. Meskipun memiliki keterbatasan seperti bias informasi dan kelemahan dalam mengontrol variabel, studi retrospektif tetap mampu memberikan wawasan mendalam jika dirancang dengan baik dan etis. Terus selanjutnya kita masuk ke referensi atau daftar pustaka. Pada bagian ini, saya mencantumkan seluruh referensi yang digunakan dalam presentasi, baik dari buku metodologi penelitian maupun jurnal yang relevan. Dan semua sumber ini dapat diakses secara daring melalui tautan yang tersedia. Oke, kita sudah berada di akhir materi atau akhir presentasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai retrospective studies in research, khususnya penerapan dalam konteks pendidikan bahasa Inggris. Kita telah membahas mulai dari definisi, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan, hingga 2 contoh penelitian nyata yang menggunakan pendekatan retrospektif. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan relevan tentang bagaimana metode retrospektif dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi pengajaran, memahami pengalaman belajar, serta mendukung refleksi pendidikan secara lebih mendalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.